Sigma Podcast yang menyajikan obrolan ringan, namun perlu kamu dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sigmania, kembali lagi bersama aku Siti Melasari dalam program Seduksi seputar dunia edukasi. Nah, di episode kali ini aku bakal ngebahas tentang tips lolos MOSMA program MBKM Kemenag. Di podcast ini aku juga gak mau kelihatan kayak Jones-Jones gitu ya, yang apa-apa sendiri. Aku tetap butuh seseorang juga ya kan. Nah, di sini aku bawa seseorang nih guys sebagai bintang tamu pada episode kali ini. Kita sapa dulu bintang tamu kita yang cantik ini. Halo Kak Huli. Halo. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah aku baik banget. Boleh kali ini sebelum kita ngobrol-ngobrol santai, boleh kali perkenalan dulu nih kakaknya sama Sigmania yang lagi dengerin podcast ini. Coba silahkan. Oke, halo semuanya, Sigmania. Perkenalkan, namaku Huliatul Jannah, biasa dipanggil Uli atau mostly juga banyak yang manggil Uli. Terserah mau manggilnya apapun itu. Aku mahasiswi tadris bahasa Inggris. Currently aku semester 9 ya, karena udah pada masuk kan. Jadi aku sekarang ya bisa dibilang senior oke. Semester 9. Terus ya kebetulan aku juga salah satu awardee MOSMA tahun 2023 kemarin. Oke, mungkin Kak dari pengalaman kakak yang tadi udah disebutin, kakak salah satu mahasiswa yang dapat beasiswa MOSMA program MBKM Kemenag, betul Kak? Betul. Nah, sebenarnya MOSMA ini apa sih Kak? Karena yakin banget nih, pasti Sigmania ada beberapa Sigmania yang belum tahu tentang MOSMA itu apa sih Kak? MOSMA itu sebenarnya ini ya, singkatan dari Mora Overseas Student Mobility Works. Mora itu kan Kementerian Agama ya. Nah, berarti otomatis beasiswa ini tuh awalnya memang sumbernya itu dari Kemenag. Nah, MOSMA sendiri itu jadi salah satu program implementasi Merdeka Belajar dalam bentuk program mobilitas fisik yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa itu untuk belajar selama kurang lebihnya 6 bulan atau 1 semester di luar negeri gitu. Tapi karena di luar negeri itu berbeda dengan kita, kalau kita kan kayak kurang lebih 6 bulan ya. Nah, kalau di sana itu less than 6 months atau kurang dari 6 bulan. Berapa bulan tuh Kak? Sekitar 4 sampai 5 bulan doang. Jadi memang 1 bulan. Iya. Kemarin aku dapet 4 bulan doang sih selama belajar itu. Itu lumayan lama sih Kak. Lumayan kan kita belajar 1 semester sambil healing gak sih? Betul. Karena di sana kan kita juga punya kayak advisor gitu kan. Jadi kita nggak hanya fokus terhadap kampus saja, melainkan kayak kita diajak keliling, disuruh kayak untuk mengelilingi kota atau mengeksplor lebih banyak lagi tentang Buffalo. Kebetulan kemarin aku ditempatinya di Buffalo State University, itu adanya di New York. New York. Ya, cuma bukan di pusat kotanya gitu. Menarik banget sih Kak. Nah, Kak, bisa gak sih ceritain kok bisa awal mulanya bisa tahu MOSMA itu gimana? Nah, awalnya tuh sebenarnya ini ya, dari kampus, dari jurusan itu diinfokan biasa di-share melalui grup mahasiswa. Terus aku tertarik gitu, sedikit tertarik karena ini untuk semester 4 dan 6, 2, 4 dan 6. Karena kemarin kan aku waktu itu masih semester 6 kan. Terus aku niat gak niat sebenarnya 50-50 untuk maju karena sadar dengan kapasitas diri gitu. Terus Bu Kajur bilang yang semester 6 silahkan daftar ya, karena ini kesempatan terakhir untuk kalian. Siapa sih yang gak ke pressure gitu ya kalau misalkan diomong ini kesempatan terakhir gitu. Terakhir akhirnya, banget ya? Iya, itu terakhir banget. Akhirnya aku udahlah ambil aja deh gitu. Ambil aja, yang akhirnya
Bukan aku doang yang daftar, tapi banyak sebenarnya. Dari jurusan lain juga? Dari jurusan lain juga banyak. Karena memang bukan terfokusnya hanya untuk bahasa Inggris saja, tapi semua jurusan yang ada di kampus ini gitu. Jadi semua fakultas, semua jurusan itu sebenarnya boleh daftar program ini karena kan ini program yang dari Kemenag khusus untuk kampus-kampus yang dinaungi oleh Kemenag gitu. Jadi siapapun boleh daftar. Enggak melulu anak TBI, sastra Arab atau bahasa Arab, enggak. Semuanya untuk boleh. Semesternya Kak, itu minimal semesternya berapa ya biasanya? Biasanya tuh kalau kemarin kan 2, 4 dan 6 tuh. 2, 4 dan 6. Minimal tuh semester 2 lah gitu. Semester Jadi 2 minimal. pas di sana kita itu udah masuknya ke semester ganjil. Nah Kak, BTW nih Kak, yang aku tahu KLN itu biasanya kan ada TOEFL ya atau IELTS, ya nggak sih Kak? Iya betul, ada IELTS. Itu berapa nilai minimal skornya? Kakak bisa spill dong. Nah kemarin itu kalau misalkan untuk perguruan tinggi yang ada di wilayah ASEAN itu TOEFL-nya itu bukan sembarang TOEFL ya, kita pakainya TOEFL ITP. ITP beda ya? IBT sama IELTS, itu maksimal IELTS lah. Itu seminimal-minimalnya ITP, jadi nggak boleh pakai prediction. Nggak boleh? Nggak boleh. Jadi harus resmi juga itu? Resmi, itu harus ITS kan. Nah kalau yang di ASEAN itu TOEFL-nya minimal 475, IELTS-nya 5,0. Kalau misalkan mau pakai Duolingo, kan ada tuh yang DET, nah itu 80 nilainya, itu yang wilayah ASEAN. Iya betul. Untuk kalau yang di wilayah non ASEAN itu ITP itu minimal 500. TOEFL ITP besar juga ya? Iya betul, 500 sama IELTS-nya 5,5. Nah kalau misalkan mau pakai DET atau Duolingo English Test itu 90. Itu kayak non ASEAN tuh berarti udah ke Eropa segala beda banget gitu. Itu beda banget. Nah untuk Kak Huli sendiri berapa nih Kak kemarin skor TOEFL-nya? Aduh spill dong. Gimana ya? Jadi kemarin itu sebenarnya aku tuh apply-nya bukan ke Amerika. Bukan. Aku apply-nya awalnya itu ke Malaysia karena aku juga mikirnya kayak ini adalah negara yang masih satu rumpun dengan negara kita. Terus budayanya juga hampir sama dengan negara kita, nggak beda jauh lah gitu. Jadi aku masih bisa beradaptasi dengan baik kan. Gitu. Jadi aku apply di situ ke Malaysia, tapi tiba-tiba ada perubahan ternyata dari pihak panitianya dirubah. Dan ternyata gitu nilai TOEFL aku tuh memadai untuk diberangkatkan ke US. Aduh gitu. berarti tinggi banget nih. Berapa nih? Kan minimal 500 ya sebenarnya lebih dari cukup lah, lebih dari cukup. Dari 500 itu enggak nyampe juga sebenarnya. 600 minus 10 lah ya. Aduh berapa ya? Pokoknya ya di atas 500 yang akhirnya iya nih ini memadai untuk sampai ke US gitu. Oke nih Kak, dari tadi Kak Huli ini belum kasih tahu ke Sigmania nih inti dari obrolan kita, yaitu tips lolos MOSMA. Nah gimana sih Kak? Coba dong kasih bocorannya biar Sigmania nih calon-calon penerima beasiswa MOSMA. Nah kalau misalkan pengalaman aku pribadi ya, itu dari semester awal nih buat teman-teman yang belum terlambat, masih di awal semester itu belajar yang benar. Belajar yang benar, itu udah pasti ya belajar yang benar. Terus yang kedua, mulai dari sekarang tuh teman-teman cari tahu tips and tricks TOEFL, cara ngerjain TOEFL itu kayak gimana. Itu kan banyak ya, kayak di YouTube segala macam. Itu teman-teman tinggal cari. Yang penting kitanya mau berusaha sebenarnya. Semuanya itu sudah tersedia di zaman sekarang tuh udah gampang banget lah, udah enak gitu buat belajar kayak gitu. Atau kalau misalnya kurang dari YouTube, teman-teman bisa take some course, jadi kayak ngambil les gitu, les TOEFL atau apa persiapan lah ya, preparation TOEFL dari sekarang gitu. Nah terus juga nanti di pemberkasan tuh ada kayak pengalaman organisasi segala macam. Nah kalau bisa teman-teman tuh udah mulai masuk ke organisasi-organisasi internal maupun eksternal gitu, jadi banyakin relasi. Nah itu juga salah satu poin plus dari penilaian gitu tersebut gitu. Kayak di situ ada pengalaman apa aja yang udah pernah kita ikutin gitu. Nah itu salah satu poin plus. TOEFL itu masuk ke pemberkasan. TOEFL itu masuk ke pemberkasan. Iya, jadi TOEFL itu bukan skornya. Betul, skor penilaian bahasa kita itu adanya di awal gitu. Kalau yang lain-lainnya tuh hanya pendukung gitu. Yang tapi tetap jadi nilai plus gitu. Oke Kak, gimana sih Kak cara bagi waktu Kakak antara belajar untuk persiapan dan kegiatan lainnya? Kayak Kakak kan
anak organisasi juga nih. Nah, itu gimana cara bagi waktunya antara persiapan, belajar, organisasi? Nah, kalau aku pribadi ya, sebenarnya aku tuh orangnya deadlineer. Cuma ketika aku itu menginginkan sesuatu tersebut, aku usahakan dengan maksimal gitu. Jadi kayak kalau misalkan nih hari ini aku ke kampus ada organisasi apa gitu, rapat atau apapun itu, nah itu sampai kapan diperkirakan. Nanti malamnya aku sebisa mungkin kayak buka buku atau sambil belajar atau dengerin di YouTube apapun itu, pokoknya cari-cari gitu. Nah setelah itu barulah maksimal jam 10 itu aku udah tidur, karena aku nggak bisa tidur di atas jam 10 sebenarnya gitu. Keren ya. Sedikit sulit gitu. Keren banget sih Kak. Berarti cara bagi waktu yang mantap dari Kak Huli ini kurang lebih seperti itulah ya. Iya betul. Ya, keren. Waduh, Sigmania, gak kerasa ya kita udah di penghujung podcast nih Kak. Emang ya kalau udah nyaman tuh gak kerasa gak sih Kak? Iya betul banget kayak time flies quickly. Iya gitu, betul. Kan? Nah, oke. Harapan aku semoga teman-teman Sigmania bisa memahami nih apa yang telah kita sampaikan tadi dari narasumber hebat kita Kak Huli, yaitu tips lolos MOSMA nih. Dan terima kasih kepada Kak Huli ya Kak. Makasih ya Kak. Iya, terima kasih kembali untuk semuanya Sigmania atau siapapun itu, semangat dalam mengejar cita-cita dan impian. Waduh, hebat banget nih. Makasih Kak sudah meluangkan waktunya untuk podcast pada hari ini. Lancar terus kegiatannya Kak Huli. Dan semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Oke, Sigmania mungkin segitu saja obrolan kita pada episode kali ini. Jangan lupa untuk terus dengarkan dan ikuti sosial media LPM Sigma di Spotify Podcast Sigma. I'm Cor. Dan juga website LPM Sigma di www.lpmsigma.com dan Instagramnya ya di LPM Sigma. Oke, aku Siti Melasari dan narasumber kita Kak siapa? Huliatul Jannah. Oke, pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.